saat dia keluar dari kamar mandi, dia baru teringat, ini jarak temboknya ini kan cukup tinggi. Bagaimana orang tadi menjulurkan tangannya memberikan gayung tadi? A'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai cerita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia mengunjungi channel kami yang sederhana ini. Selamat datang, semoga terhibur, semoga mendapatkan manfaat. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah mensubscribe, melike, berkomentar, atau bahkan men-share cerita yang saya bagikan. Langsung ke cerita. Cerita kali ini dibagikan oleh subscriber ceritanya ketika itu ada beberapa mahasiswa ya, salah satunya Sigit, maaf bukan Sigit, Barkah. Jadi ada beberapa mahasiswa, salah satunya Barkah, dan juga teman akrabnya yaitu Sigit. Nah, Barkah ini dan Sigit dan dua teman lainnya ketika itu mensurvei tempat penginapan ya, villa ketika itu di daerah gunung ya, yang di Jogja ya. Pasti mahasiswa Jogja sudah tahu ya. Jadi mereka mencari penginapan yang murah, villa di daerah Kaliurang, daerah pegunungan di Jogja, di lereng Gunung Merapi ya. Karena mereka merencanakan untuk liburan di situ dengan beberapa teman yang lainnya, sekitar 6 teman. Nah, akhirnya mereka berempat mewakili 7 teman lainnya. Jadi mereka bertujuh ya, mewakili teman yang lainnya yang ketika itu belum sempat ikut ya, mensurvei, mencari tempat penginapan yang luas, nyaman, dan terjangkau, mencari villa ya di daerah Kaliurang. Setelah mencari dan bertanya-tanya, akhirnya mereka mendapatkan satu tempat yang lumayan bagus, luas, dan juga murah. Dan ada 4 kamar di dalamnya yang sangat cukup untuk mereka menginap ya. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk menyewa tempat tersebut. Apalagi mereka diberi gratis 1 hari ya. Jadi ketika itu mereka sudah sore, mereka dihitung menginap itu mulai besoknya. Jadi mereka pada malam itu tidak dihitung menginap sama sekali. Nah, setelah itu akhirnya mereka
menaruh barang-barang mereka, dan mereka pun merapikan tempat yang akan mereka gunakan untuk tidur malam itu. Setelah itu mereka baru keluar jalan-jalan dan mampir ke sebuah warung di dekat situ ya, dan makan-makan di situ. Nah, di saat mereka makan-makan itu, pemilik warung ini bertanya, "Mas, masnya menginap di rumah itu ya?" Sambil menunjuk rumah yang mereka sewa. "Oh iya Pak, kami menginap di rumah situ." Nah, setelah itu bapak ini mengatakan, "Kalau bisa mending cari tempat yang lainnya, karena tempat itu rumahnya rumah suwung." Jadi rumah suwung ini maksudnya rumah yang, kalau dalam bahasa Jawa ya, itu rumah yang tidak pernah ditempati, jadi sudah lama tidak ditempati. Dan ketika itu Barkah hanya menjawab, "Oh iya Pak, nggak apa-apa, nanti teman kami banyak yang datang dan kami sudah terlanjur menyewa tempat itu," kata Barkah. "Oh ya sudah," kata yang punya warungnya, "kalau sudah terlanjur menyewa di situ ya nggak apa-apa, tapi kalian harus hati-hati di situ," kata yang punya warung. Nah, ketika itu Barkah dan teman-temannya 4 orang itu hanya mengiyakan dan tidak terlalu memperdulikan apa yang dikatakan oleh pemilik warung ini. Akhirnya mereka kembali lagi ke villa tersebut. Jadi villa ini lumayan besar dengan 4 kamar, 1 kamar di ruang depan, 1 kamar di ruang tengah, dan 2 kamar di ruang tengah dan 1 kamar lagi di ruang belakang ya. Jadi ada 3 ruang utama di situ, ruang depan, ruang tengah, dan ruang belakang. Karena lumayan luas ya rumahnya ya, dan di setiap ruangan itu semuanya luas. Sedangkan kamar mandi ada di ruang bagian belakang ya. Tapi di situ ruang bagian belakang ini bukan ruang seperti dapur, itu bukan ya. Jadi ruang bagian belakang ini pun luas. Di situ ada kamar mandinya, dan ada 2 kamar mandi lagi di belakang rumah. Jadi belakang rumah ini ada taman, ada seperti taman itu, juga ada ditanami beberapa tanaman yang merambat ya. Jadi kelihatan rimbun, dan dindingnya ditembok rapat bagian belakang itu. Jadi tidak ada akses keluar masuk di bagian belakang villa itu, dan di situ di temboknya itu ditanami tanaman-tanaman yang merambat. Nah, di situ di bagian belakang itu ada 2 kamar mandi lagi yang sepertinya jarang digunakan karena lokasinya di belakang rumah ya. Dan di dalam rumah ketika itu juga ada kamar mandi. Nah, malam itu Barkah dan salah satu temannya tidur di salah satu kamar di bagian depan ya, ruang depan, sedangkan 2 teman yang lainnya tidur di
salah satu kamar di ruang tengah. Malam itu tidak ada kejadian apapun, semuanya biasa saja, tidak ada masalah apa-apa. Cuma ketika mendekati tengah malam sekitar jam 11 itu Barkah sempat mendengar ada orang mengetuk pintu di ruang tamu ya, pintu ruang tamu ya, beberapa kali, tetapi tidak mengucapkan salam dan tidak mengatakan apapun. Awalnya Barkah tidak mempedulikan, tapi ketika ketukan itu diulang sampai beberapa kali, akhirnya Barkah pun keluar dari kamar dan membukakan pintu. Dan ketika pintu dibuka, ternyata di situ tidak ada siapa-siapa. Nah, ketika itu Barkah berpikir, oh, siapa yang iseng malam-malam seperti ini? Tapi kalau iseng kok cepat sekali hilangnya. Nah, akhirnya dia kembali ke kamar dan menceritakan ke kawannya, tadi ada yang ketuk-ketuk tapi dibuka nggak ada. Nah, beberapa saat kemudian di bagian belakang rumah itu ternyata juga ada yang ngetuk-ngetuk. Nah, ketika itu yang membukakan Sigit. Jadi Sigit ketika itu mendengar ada yang mengetuk-ngetuk ya, mengetuk-ngetuk dari belakang rumah beberapa kali. Dan akhirnya Sigit ini keluar dan pergi ke belakang rumah, keluar kamarnya dan berjalan ke ruang belakang. Lalu bertanya, siapa? Tapi tidak ada jawabannya. Nah, beberapa saat kemudian suara ketukan itu terdengar lagi di belakang rumah itu. Sigit pun bertanya lagi, siapa ya? Ada keperluan apa malam-malam datang ke rumah? Tanya Sigit. Tapi tidak ada jawaban lagi. Nah, ketika itu Sigit tidak membukakan pintu sama sekali ya, jadi dia langsung kembali lagi ke kamarnya, dan mereka pun melanjutkan tidurnya sampai besok pagi. Nah, ketika besok pagi mereka makan-makan, Barkah menceritakan tadi malam ada yang mengetuk pintu di depan, dan ketika dibukakan ternyata tidak ada siapa-siapa. Nah, ketika Barkah bercerita itu, Sigit pun bercerita, oh tadi malam juga ada yang ketuk-ketuk di pintu belakang rumah, tapi waktu kutanya siapa nggak menjawab, jadi tidak kubukakan. Dan beberapa saat kemudian dia kembali ngetuk-ketuk lagi, dan ketika kutanya ada keperluan apa dan siapa, ternyata tidak menjawab sama sekali, jadi tidak kubukakan. Nah, ketika Sigit bercerita seperti ini, teman-temannya semuanya melongo, semuanya menatap Sigit dengan terkejut ya. Terus Sigit bertanya, kok ekspresi kalian seperti itu? Nah, ketika itu Barkah baru menyadarkan Sigit kalau yang ketuk-ketuk di depan itu wajar kalau mereka bertanya dan mencoba untuk membukakan pintu. Lah, kalau yang ketuk-ketuk di belakang itu sudah jelas kata Barkah ya,
Sudah jelas apa, tanya Sigit. Ya sudah jelas bukan manusia, kata Barkah, karena di belakang itu kan temboknya tinggi rapat, jadi mustahil ada orang yang masuk ke dalam rumah dan mengetuk-ngetuk dari belakang rumah, kata Sigit. Nah ketika itu Barkah baru sadar, oh iya, kok tadi malam aku tidak kepikirannya, kata Sigit. Nah, lah gimana ini, kata, akhirnya Sigit bertanya, ya, kok kelihatannya ada kejadian-kejadian aneh, kata Sigit. Nah, tapi ketika itu teman-temannya, ya sudahlah, nggak usah terlalu dipikirkan, cuman seperti itu, kata teman-temannya. Mungkin nanti sudah tidak ada lagi, apalagi kita sudah terlanjur menyewa tempat ini, kata teman-temannya ketika itu. Nah, akhirnya mereka pun menghubungi teman-temannya yang lain dan mengatakan mereka sudah dapat penginapan, ya. Dan malam itu mereka menyuruh teman-temannya untuk datang dan mulai menginap di rumah tersebut. Nah, akhirnya hari itu Barkah, Sigit, membersihkan rumah tersebut, membersihkan halaman belakang, membersihkan halaman depan, membersihkan kamar-kamar, ya, seperlunya yang kelihatan kotor atau berdebu, dan membeli beberapa kebutuhan yang seperti mereka rencanakan, seperti kayu api untuk membuat api unggun, dan juga daging ayam, karena mereka berencana mau membuat sate ketika itu, dan lain sebagainya mereka masukkan kulkas. Akhirnya sore pun datang, dan ketika itu karena mereka sudah selesai bekerja, ya, sudah sore, mereka pun mandi, ya. Jadi kamar mandi yang di dalam rumah ini ketika itu dipakai orang terus, dan akhirnya ketika itu Barkah yang tidak sabar menunggu temannya mandi di kamar mandi bagian dalam rumah, akhirnya dia memutuskan mandi di kamar mandi belakang rumah yang ada 2 kamar mandi tadi. Dan sepertinya kamar mandi itu jarang digunakan, ya. Nah, Barkah pun masuk ke kamar mandi tersebut. Kamar mandi itu seperti bangunan villa di dalam rumah, ya, jadi besar, tinggi, dindingnya tinggi, dan 2 kamar mandi itu disekat, tapi bagian atas penyekatnya itu berlubang, ya, berlubang sedikit tapi cukup tinggi. Nah, Barkah pun mandi di situ, mandi sekalian mandi pakai shower, ya, mandi pakai shower. Di situ juga ada ember, dia menampung air di situ sekalian buang hajat, ya, karena ada toiletnya juga di situ, dia buang hajat di situ. Nah, di saat Barkah buang hajat ini, Barkah baru menyadari bahwa dia lupa membawa gayung, dan di situ ternyata tidak ada gayung. Nah, di saat bingung itu,
dia mendengar ada orang masuk ke kamar mandi sebelah dan mengalirkan air dari keran ke ember, lalu mandi. Nah, tapi mandinya aneh ya, jadi mandinya seperti terburu-buru dengan menyiramkan air terus menerus pakai gayung non-stop. Jadi seperti terburu-buru itu ya, seperti airnya ini cuman disiram-siramkan ke lantai karena saking cepatnya dia mandi ya, biur gitu ya. Barkah berpikir, nih siapa, mandi apa mandi, kata Barkah dalam hati. Ditunggunya sampai dia selesai karena dia mau meminjam gayungnya ya, tapi tidak selesai. Akhirnya Barkah pun berteriak, "Oi, yang di samping," kata Barkah ketika itu. Akhirnya yang suara tadi orang menyiramkan air terus menerus tadi langsung berhenti ya. "Tolong pinjam gayungnya," tanya Barkah. "Udah selesai belum? Mandi kok lama sekali." Nggak kedengeran berhenti sama sekali, kata Barkah. Tapi orang ini tidak menyaut sama sekali. Dan ketika itu tiba-tiba dia memberikan gayungnya dari atas itu. Nah, ketika itu Barkah menyuruh gayungnya itu untuk dilemparkan, karena Barkah tidak tahu yang ngambilnya kan, karena cukup tinggi dan Barkah sedang jongkok ya ketika itu. Nah, akhirnya gayung ini pun dilepaskan dan Barkah pun mengambil gayung tersebut dan membersihkan sisa-sisa kotorannya ya, kotoran buang hajatnya. Dan ketika dia selesai, Barkah pun pergi ya, keluar dari kamar mandi. Nah, saat dia keluar dari kamar mandi, dia baru teringat, ini jarak temboknya ini kan cukup tinggi. Bagaimana orang tadi menjulurkan tangannya memberikan gayung tadi? Dan ketika itu Barkah pun menyadari tangan yang memberikan gayung tadi kukunya lumayan panjang dan pucat ya, dan cukup pucat tangan itu. Kalau dipikir-pikir, tidak ada yang di antara temannya yang memiliki tangan seperti itu. Nah, akhirnya Barkah pun keluar dari kamar mandi dan melihat kamar mandi di sebelahnya itu masih tertutup, dan dia pun penasaran. Akhirnya dia mau mengetuk pintu kamar mandi tadi ya, mau menanyakan siapa di dalam. Tapi baru terpegang pintu kamar mandi itu, ternyata langsung terbuka ya. Dan ketika terbuka, ternyata di situ tidak ada ember sama sekali. Dan lantainya juga masih kering, dan jarak antara lantai ke atas itu juga cukup tinggi dan tidak ada panjatan sama sekali. Nah, ketika melihat itu, Barkah langsung merinding ya, dia langsung lari masuk ke dalam rumah dan menceritakan apa yang dia alami. Dan teman-temannya mendengar itu, "Waduh, gimana ini?" kata teman-temannya. "Ternyata rumah ini benar-benar serem," kata teman-temannya. "Apa kita pindah? Tapi kalau pindah kok sudah nanggung, udah dibersihkan, udah macam-macam." Setelah mereka berembuk sekian lama, akhirnya mereka memutuskan untuk tetap di situ karena nanti mereka semakin banyak ya teman-temannya, kan ada yang datang lagi nanti malam.
Akhirnya mereka memutuskan untuk tetap menginap di situ. Nah, ketika itu Barkah pun sudah tidak terlalu memikirkan apa yang dia alami sore tadi ya. Jadi dia sudah biasa, sudah tidak terlalu terpikirkan dengan kejadian sore harinya tadi. Bahkan malam itu dia tidur sendirian ya. Jadi ketika itu 4 orang ini mengisi kamarnya satu-satu ya. Jadi mereka malah tidur sendirian semuanya di kamar masing-masing yang mereka pilih, termasuk Barkah. Dan tidak ada kejadian apa-apa, tidak ada yang mengetuk-ngetuk pintu lagi, dan semuanya berjalan normal. Sampai ada suatu kejadian lagi ketika itu. Jadi sekitar tengah malam, Barkah terbangun karena ketika itu dia merasakan ada orang yang datang dan masuk ke kamarnya dan tidur di sebelahnya. Jadi kalau ada orang datang dan tidur di sebelah kita ya, di kasur itu kan terasa ya, kasurnya ada beban yang menindih. Nah ketika itu Barkah merasa ada orang datang dan baring di situ ya. Jadi beban kasurnya ini seperti tertimpa beban badan seseorang. Nah, tapi Barkah ketika itu berpikir, ini pasti temannya, salah satu temannya yang tidak berani tidur sendirian dan datang ke kamarnya. Jadi tidak terlalu peduli sampai dia mendengar temannya ini, orang ini, sosok yang tidur di sampingnya ini terus menggaruk badannya ya. Jadi semalaman itu terdengar menggaruk badannya terus, kruk 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 kayak gitu ya. Jadi menggaruk-garuk tangannya, menggaruk-garuk kakinya, dan cukup keras sampai Barkah ini merasa sangat terganggu ya tidurnya karena bunyi orang garuk-garuk terus ya. Padahal ketika itu Barkah merasa tidak ada nyamuk sama sekali di situ, tapi temannya ini menggaruk-garuk badannya terus. Tapi karena Barkah sudah letih dan mengantuk, dia tidak terlalu memperdulikannya. Dia lebih memilih untuk memejamkan matanya dan tidak mengurusi temannya tersebut. Nah, besok paginya Barkah baru bertanya, siapa tadi malam yang tidur di kamarku semalaman garuk-garuk terus, kata Barkah. Nah ketika ditanya itu temannya pada saling memandang ya, pada kebingungan, dan mereka pun bercerita ternyata mereka masing-masing juga merasakan hal yang sama. Jadi mereka ternyata tidak pindah sama sekali dari kamarnya, tidur di kamarnya masing-masing, dan mereka mengalami hal yang sama. Jadi mereka merasa ada orang yang tidur di sampingnya dan semalaman itu cuman garuk-garuk terus ya. Nah ketika itu mereka pun, waduh ini gimana ini, kata mereka. Mau pindah terlanjur, mau lanjut serem. Dan ternyata temannya malam itu belum datang. Jadi
malam itu temannya nggak jadi datang ya, dan pagi itu baru datang. Nah ketika temannya ini datang, mereka pun mulai melupakan kejadian-kejadian tadi, karena mereka kan sudah bertuju ya, sudah cukup ramai di situ, dan mereka pun sempat cerita-cerita kejadian itu ya, tapi temannya tidak terlalu peduli karena mereka kan sudah banyak, sudah istilahnya mereka sudah merasa tidak mungkin lah kalau ada kayak gitu lagi, apalagi mereka kan sudah bersama-sama, jumlahnya cukup banyak, cukup ramai di situ. Akhirnya mereka tidak peduli lagi, mereka menyiapkan masakan, mengeluarkan ayam tadi dari kulkas ya, jadi disiapkan, diiris, mereka tusuk, menyiapkan bumbu untuk makan malam itu ya, untuk bakar sate dan lain sebagainya. Nah akhirnya malam itu pun mereka melaksanakan apa yang mereka rencanakan. Jadi mereka di situ buat api unggun, makan-makan, buat sate dan lain sebagainya ya, sambil main gitar, berlagu, sampai malam mereka letih, dan akhirnya mereka pun kembali lagi ke dalam rumah dan memutuskan semuanya bertujuh itu tidur di ruangan tengah ya, di ruangan tengah bertujuh itu. Akhirnya mereka semuanya tidur di situ. Nah setelah mereka tertidur cukup lama, di tengah malam Barkah terbangun karena merasa kepalanya ini ditendangi temannya terus ya. Jadi dia merasa temannya itu tidurnya ada yang terbalik dan menendangi kepalanya terus. Akhirnya dia terbangun, dan ternyata di situ cuman ada 3 orang ya, yang tadi 7 orang cuman ada 3 orang, dan sepertinya salah satu temannya ini kakinya terbalik menendangi dia terus. Akhirnya dia berusaha membangunkan temannya tadi, tapi temannya tadi tidak bangun-bangun. Akhirnya Barkah membuka selimut yang dipakai temannya. Jadi temannya ini tadi tidur pakai selimut semua karena di situ kan dingin ya, gunung ya. Nah ketika itu yang aneh, 2 temannya ini pakai selimut merah. Jadi sebelumnya mereka tidak yang pakai selimut merah ya, selimutnya warnanya warna abu-abu atau hitam atau warna gelap lah, tapi tidak ada yang warna merah. Nah ketika dia terbangun itu, temannya itu pakai selimutnya warnanya merah yang 2 ini. Akhirnya dia, karena kakinya nendang dia terus, yang satu tadi dibangunkan tidak bangun-bangun. Akhirnya si Barkah ini membuka kain temannya tadi yang dia sangka bagian kepala ya, karena yang bagian kaki kan yang di bawah yang nendangi dia terusnya, dia buka bagian kepalanya. Tapi ketika dia buka, ternyata itu bukan kepalanya, ternyata itu kakinya. Dia jadi bingung. Kalau orang ini kebalik, harusnya kan bagian sini kepalanya. Nah kalau bagian sini juga kaki, berarti yang nendangi dia tadi kepala, kata Barkah dalam hati ya, karena seperti kaki ya. Kalau kepala masa nyenggol-nyenggol terus badannya seperti kaki. Nah ketika itu Barkah mulai agak merinding ya. Akhirnya dia buka sebelah kakinya tadi. Ternyata waktu dia buka, ternyata itu juga kaki. Nah ketika itu Barkah langsung shock ya, langsung ketakutan, dan dia pun membangunkan teman yang satunya tadi, maksudnya untuk mengajak pergi ya. Nah teman yang satunya tadi ketika dibangunkan juga tidak bangun-bangun.
Akhirnya dia buka bagian kepalanya, dan ketika dia buka, ternyata di situ muncul muka yang warnanya merah, matanya merah, dan menyeringai ke arah Barkah ya, sampai Barkah langsung lari, teriak-teriak, langsung lari keluar sambil memanggil teman-temannya. Nah, ketika dia keluar, ternyata teman-temannya semuanya ada di luar. Mereka membuat api unggun dan membawa selimut, semuanya di luar rumah. Dan di situ Barkah marah-marah, kenapa mereka meninggalkan dia sendirian dalam rumah, dan dia pun menceritakan apa yang terjadi di samping kanan dan kirinya. Nah, ketika itu temannya pun bercerita. Jadi mereka ketika mau tidur dan Barkah sudah tertidur, mereka melihat ada sosok hitam di ruangan tengah itu. Sosok hitam di ruangan tengah itu dengan mata yang merah menatap mereka. Jadi mereka ketakutan ya. Sebenarnya yang melihat salah satu dari mereka ya, tapi dia segera teriak dan mengatakan melihat itu. Jadi teman-temannya ikut keluar semuanya. Nah, ketika itu mereka tidak sempat membangunkan Barkah, dan mereka pun keluar dan tidak berani lagi masuk ke dalam rumah. Akhirnya mereka semuanya di situ ya, di luar rumah sampai pagi. Nah, ketika pagi itu mereka baru berpamitan untuk pulang ke pemilik villa dan membayar uang sewanya. Nah, ketika itu mereka bertanya, apa villa ini udah lama tidak digunakan atau sudah suwung ya, sudah suwung cukup lama. Akhirnya pemilik villa itu pun menceritakan, oh emang sudah lama tidak digunakan, karena ketika itu karena villa ini lokasinya lumayan agak paling ujung, agak kurang strategis dibanding villa-villa yang lainnya, jadi jarang disewa, dan yang punya pun ketika itu jarang mengurusnya ya. Jadi akhirnya disebut villa yang suwung atau tidak pernah digunakan. Nah, ini cerita dari orang yang tidak saya alami sendiri. Mungkin tidak bisa dipercaya 100% karena saya tidak mengalaminya sendiri, tapi paling tidak kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa rumah sebaiknya tidak dikosongkan ya, tidak dibiarkan tanpa penghuni, karena bisa jadi ketika rumah dibiarkan tanpa penghuni, tanpa ada ritual ibadah di dalamnya, kemungkinan akan ada penghuni-penghuni lain yang masuk ke rumah tersebut dan menganggap rumah tersebut sebagai tempat yang cocok untuk mereka gunakan. Wallahu a'lam. Mungkin ini saja cerita dari saya malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.